Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang memang agak cukup berat sedikit gitu ya. Sesuai kemarin ada yang bertanya di kolom komentar bahwa katanya itu kenapa saya ini sudah punya khodam tapi masih kena santet gitu ya. Nah, maka di kesempatan ini kita akan mengambil tema itu, yaitu penyebab kita sudah mempunyai khodam tapi masih terkena santet, masih terkena guna-guna, masih terkena teluh dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui ya sahabat-sahabat, bahwa khodam penjaga atau khodam pendamping yang mengikuti kita, yang ikut kepada kita, itu pasti akan melindungi diri kita, akan menjaga diri kita dari gangguan orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Baik itu secara nyata gitu ya, secara sentuhan, ataupun dengan cara gaib. Cara nyata seperti yang sudah kita lakukan di dunia ini, yaitu kita digendam, kita ditonjok, kita dirampok, kita dibegal. Itu secara nyata dunia yang bisa kita lihat itu secara zahir gitu ya. Dan kalau secara gaib ya seperti diguna-guna, kita dipelet, santet, teluh dan lain sebagainya, itu secara gaib, dan juga dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang berniat jahat kepada kita. Tetapi masalahnya, kita ini yang sudah mempunyai khodam sakti, yang sudah mempunyai banyak khodam gitu ya, yang sudah berilmu atau sudah mempelajari tentang ilmu khodam, itu masih bisa diguna-guna, masih bisa disihir, masih bisa disantet. Lalu apa penyebabnya? Apakah khodam-khodam kita itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak bisa melindungi kita? Kan gitu pertanyaannya, apakah tidak bisa berfungsi gitu. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu santet, apa itu teluh, apa itu guna-guna gitu ya. Santet, teluh, guna-guna itu adalah ilmu yang dipergunakan untuk menyakiti orang atau mencelakai orang secara gaib. Dan ilmu itu pasti dengan bantuan makhluk gaib dari bangsa jin yang sudah ditaklukkan oleh seseorang. Makanya santet, teluh, guna-guna itu pasti ada yang menjalankannya, ada yang mengirimkannya gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan ilmu santet, ilmu guna-guna, teluh, sihir, dan sebagainya. Itu adalah untuk menyakiti, untuk mencelakai seseorang dengan cara yang gaib. Dan biasanya ilmu seperti santet, teluh, guna-guna ini itu berenergi negatif. Tidak ada ilmu teluh, ilmu guna-guna itu yang mempunyai energi positif, itu tidak ada sahabat. Itu semua mayoritas berenergi negatif. Makanya kita harus menghindari ilmu ini. Kita harus kalau bisa kita juga tidak boleh dekat-dekat dengan ilmu yang berenergi negatif ini. Karena apa? Itu nanti kembalinya akan kepada kita sendiri, akan berbalik kepada orangnya gitu loh, akan berbalik dengan diri kita sendiri. Nah, lalu apa saja sih penyebabnya? Kok kita ini masih bisa diguna-guna, masih bisa disantet walaupun kita sudah banyak khodam? Ini ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor yang pertama,
biasanya orang tersebut itu memang sudah mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi sebelum orang tersebut itu didampingi khodam, orang tersebut itu jiwanya itu sudah lemah, energi dari dirinya ini sudah lemah. Walaupun orang tersebut didampingi khodam, tetapi kalau dari dirinya sendiri ini energinya rendah, karena dia mempunyai penyakit bawaan semenjak kecil, itu dia pasti masih bisa diguna-guna. Karena apa? Yang bisa menjadi faktor untuk menangkis dari ilmu-ilmu tersebut itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Walaupun kita dibantu dengan khodam, tetapi kalau diri kita, jiwa kita ini tidak kuat untuk melawan itu semua, melawan ilmu-ilmu yang dikirimkan kepada kita, ya tidak bisa. Ya pasti akan masuk ke dalam diri kita, karena kita tidak kuat melawannya, energi kita ternyata rendah. Jadi itu faktor yang pertama, bahwa kita mempunyai penyakit bawaan, yang penyakit bawaan itu menyebabkan energi kita ini rendah, kekuatan kita rendah, kita tidak mempunyai daya apa-apa, dan setelah itu kita baru diikuti oleh khodam, maka tidak ada efeknya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang selanjutnya, kenapa kok kita masih bisa diguna-guna, masih bisa disihir, masih bisa dipelet walaupun kita mempunyai khodam, itu biasanya kita tinggal di lingkungan yang kurang mendukung, di lingkungan yang tidak sehat. Maksudnya gimana? Kita tinggal di tempat yang setiap hari itu akan bisa mempengaruhi pikiran kita ini menjadi negatif. Misal kita tinggal di lingkungan tersebut itu lingkungan maksiat gitu ya, atau di lingkungan yang suka mengeluh kepada Tuhan, itu juga bisa, karena ada lingkungan yang orang-orangnya itu suka mengeluh kurang ini, mengeluh kurang itu, tidak punya ini, tidak punya itu, ngrantos. Itu ada, dan biasanya kalau kita tinggal di dekat seperti orang seperti itu akan mempengaruhi pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Nah, kalau pikiran kita sudah kemasukan yang tidak sehat atau terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, maka itu juga tidak bisa menangkal yang namanya ilmu kiriman seperti guna-guna, teluh, dan yang lainnya, walaupun kita mempunyai khodam. Karena apa? Akal pikiran kita itu sudah tidak sehat. Karena selain dari diri kita, kekuatan dari diri kita sendiri, energi dari dalam diri kita sendiri yang menangkal, itu juga harus dengan akal sehat. Oh, ini adalah ilmu kiriman. Kita harus sadar, ini adalah ilmu kiriman, ini juga makhluk, saya harus bisa melawannya. Nah, ketika pikiran kita ini sudah negatif, kita tidak bisa berpikir seperti itu, sahabat. Kita berpikirnya, kita akan suudon kepada orang lain. Oh, ini pasti orang ini yang mengirim, pasti si A ini yang mengirim, pasti si B ini yang mengirim, karena saya sudah begini. Banyak sekali hal-hal yang negatif yang kita pikirkan. Kalau akal kita sudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, maka jauhi tempat-tempat yang itu tidak sehat, tempat-tempat yang itu bisa mempengaruhi pikiran kita negatif, yang bisa membuat energi kita turun, yang membuat energi kita ini habis. Itu faktor yang kedua. Kemudian ada lagi faktor yang selanjutnya, yaitu penyebabnya kita ini masih terkena guna-guna, sihir, dan yang lain sebagainya walaupun kita sudah punya khodam, yaitu biasanya jarak khodam dengan diri kita itu terlalu jauh, sahabat. Ya, ini kalau khodam tidak bersemayam di dalam diri kita. Karena khodam kalau yang sudah bersemayam dengan diri kita itu dari 10 orang itu pasti itu hanya 4 orang yang mengalami bahwa khodamnya itu tinggal di dalam diri. Nah, kebanyakan khodam yang mendampingi itu ada di samping kita, ada di sekeliling kita. Minimal jarak normalnya itu 2-3 meter dari diri kita. Itu jarak normal.
Nah, kalau khodam kita ini terlalu jauh dari kita, misal 10 meter, 12 meter, ataupun 15 meter, maka kalau kita dikirimi ilmu atau dikirimi sihir, guna-guna, pelet, santet, dan yang lain sebagainya, itu pasti akan masuk kepada kita. Karena apa? Khodam kita terlalu jauh. Nah, ketika ilmu-ilmu yang dikirimkan kepada kita itu sudah masuk ke dalam diri kita, maka dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kalau dia tidak terlalu sakti, apalagi kalau dia ilmunya baru sedikit, dia tidak bisa melakukan apa-apa walaupun dia mendampingi kita, menjaga kita. Itu faktor yang ketiga, yaitu khodam kita itu terlalu jauh dari tubuh kita. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan kita masih bisa diguna-guna walaupun kita mempunyai khodam, itu biasanya level khodam kita itu masih di bawah dari orang yang mengirim ilmu santet ataupun guna-guna tersebut. Jadi khodam kita ilmunya itu masih di bawah dari orang yang mengirim. Jadi di bawah dukunnya masih di bawah. Jadi masih di kurang sakti gitu lah, umumnya pokoknya tidak terlalu sakti. Jadi itu masih di bawah dari kekuatan orang yang mengirim guna-guna tersebut. Makanya kalau walaupun kita sudah dikirimi guna-guna, itu kita masih bisa kena. Karena apa? Ilmu dari khodam kita itu masih jauh di bawah ilmu yang dikirim dan juga orang yang mengirim itu tadi. Makanya kita masih bisa terkena guna-guna, gitu ya sahabat. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan kita masih bisa disantet dan guna-guna walaupun kita sudah mempunyai khodam, yaitu karena sudah digariskan oleh Tuhan kita sakit. Kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan kita terkena santet. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah digariskan oleh Tuhan bahwa kita terkena guna-guna. Walaupun kita sudah mempunyai ilmu, sudah mempunyai khodam yang sangat sakti sekali, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Jadi itu panjenengan harus seperti itu husnudzonnya. Ini jalan keempat, panjenengan harus husnudzon. Oh, ini sudah memang garis saya. Tetapi panjenengan jangan lupa berikhtiar gitu ya, mencari obat atau mencari supaya panjenengan sehat. Itu biasanya sudah digariskan oleh Tuhan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kita itu masih terkena guna-guna, masih terkena santet walaupun kita mempunyai khodam pendamping. Nah, apakah kita ini harus perlu mempunyai ilmu khodam atau kita mempelajari ilmu khodam supaya kita ini tidak terkena santet? Enggak perlu sebenarnya. Sebenarnya masih bisa yang kita lakukan supaya kita tidak terkena ilmu-ilmu santet, teluh, dan sebagainya itu. Walaupun kita tidak mempunyai khodam, kita masih bisa melakukan yang lain. Contohnya, kita kalau tidur itu minimal jam 11 malam. Jangan tidur sore-sore. Makanya di Jawa itu ada peribahasa atau ada kata-kata ojo turu sore-sore. Itu karena tidak baik. Maka minimal panjenengan tidur itu jam 10 atau jam 11 malam. Itu minimal panjenengan tidur. Karena apa? Orang yang mau melek bengi, wong sing gelem melek bengi itu sangat banyak manfaatnya. Selain kita bisa terhindar dari ilmu guna-guna, santet, dan sebagainya, masih banyak dari khasiat kalau kita melek bengi itu tadi. Tidak tidur malam. Nanti di kesempatan berikutnya lah ya, kita akan bahas manfaat kita kalau tidak tidur malam atau manfaat dari melek bengi. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian cara yang selanjutnya supaya kita bisa meminimalisir kita ini tidak kena guna-guna, yaitu kita bangun jam 5 pagi. Jangan sampai panjenengan tidur sampai lepas waktu, lupa waktu sampai siang. Panjenengan minimal atau maksimal panjenengan bangunnya itu jam 5 pagi, karena setiap pagi itu ada
energi terbarukan, dan energi itu hanya muncul ketika fajar saja, itu akan bisa melindungi kita, bisa menjaga ion tubuh kita, bisa menjaga diri kita. Karena apa? Energinya sangat besar. Makanya panjenengan kalau sehabis subuh, misal yang muslim itu panjenengan sehabis subuh panjenengan keluar ke luar rumah, ke alam terbuka, panjenengan rasakan energi dari energi alam tersebut. Itu cara yang kedua. Dan panjenengan juga bisa melakukan yaitu berzikir, memperbanyak ibadah, panjenengan selalu berserah diri kepada Tuhan, bertawakal kepada Tuhan. Itu juga bisa menjauhkan kita tidak bisa diguna-guna ataupun kita tidak bisa disantet. Karena kalau kita selalu beribadah kepada Tuhan, kita selalu bertawakal kepada Tuhan, berzikir kepada Tuhan, itu nanti kita pasti ditolong oleh Tuhan sendiri, dekengane pusat ibaratnya. Karena kita yang sudah menolong, itu nanti Allah sendiri. Tidak lagi khodam, tetapi langsung Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa penyebab kita masih terkena guna-guna, santet, pelet, dan lain sebagainya, walaupun kita sudah mempunyai khodam. Selain itu, panjenengan juga harus bisa berserah diri kepada Tuhan, bertawakal kepada Tuhan, berzikir, memperbanyak ibadah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah sebaik-baik penolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.